Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Chandra Walesa, NPM 2213051011. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Franciscus Nurseto, SMPSI. Yang saya hormati Bapak Johan Siswoyo, MPD, selaku dosen pembimbing 1, dan yang saya hormati Ibu Alipia Ramadina Putri, SPD MOr, selaku dosen pembimbing 2. Baik, di sini saya akan memaparkan materi proposal yang berjudul Pengaruh latihan kundril dan zigzag run terhadap peningkatan kelincahan pada siswa ekstrakurikuler futsal SDN 1 Supangjaya. Adapun materinya, yang pertama latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, olahraga dipahami sebagai setiap aktivitas yang melibatkan pikiran, tubuh, dan jiwa secara terpadu serta sistematis, dengan tujuan untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, maupun budaya. Menurut Wiani, dalam Nur Rahman 2020, kegiatan ekstrakurikuler adalah aktivitas pendidikan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran reguler dengan tujuan mendukung perkembangan peserta didik. Menurut Widya Stuti 2020, kelincahan atau agility adalah kemampuan untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat yang dilakukan bersamaan dengan gerakan lainnya, sehingga individu dengan tingkat agilitas tinggi mampu bergerak ke segala arah secara efektif. Jenis-jenis tes kelincahan meliputi shuttle run, dodging run, zigzag run, squat thrust, dan right boomerang test. Penelitian di SMPN 6 Yogyakarta menunjukkan kelincahan siswa ekstrakurikuler futsal masih bervariasi dengan 12% kategori kurang, 4% sedang, 48% baik, dan 36% sangat baik, serta rata-rata 10,78 detik. Yulianto 2023. Kondisi ini menunjukkan masih adanya siswa yang belum optimal. Penelitian terbaru membuktikan bahwa latihan kundril dapat meningkatkan kelincahan siswa sekolah dasar secara signifikan menurut Syawal 2025. Oleh karena itu, penelitian latihan kundril dan zigzag run diperlukan sebagai dasar penyusunan program latihan ekstrakurikuler futsal yang efektif di SD. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, banyak siswa ekstrakurikuler futsal di SDN 1 Supangjaya belum memiliki kelincahan optimal saat bermain. Yang kedua, program latihan futsal di sekolah masih berfokus pada teknik dasar seperti passing dan shooting, belum menitik beratkan pada latihan kelincahan. Dan yang ketiga, belum ada penerapan sistematis latihan kundril dan zigzag run di kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keempat, kurangnya variasi latihan yang diterapkan pada anggota ekstrakurikuler futsal SDN 1 Supangjaya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Batasan masalah agar penelitian ini efektif dan efisien, maka peneliti membuat pembatasan masalah yang akan diteliti untuk mempertegas sasaran yang akan dicapai. Maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh latihan kundril dan zigzag run terhadap peningkatan kelincahan pada siswa ekstrakurikuler futsal SDN 1 Supangjaya. Lalu ada rumusan masalah.
Apakah terdapat pengaruh latihan kundril terhadap peningkatan kelincahan siswa ekstrakurikuler futsal SDN 1 Sepang Jaya? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh latihan zigzag run terhadap peningkatan kelincahan siswa ekstrakurikuler futsal SDN 1 Sepang Jaya? Selanjutnya, apakah terdapat pengaruh antara latihan kundril dan zigzag run terhadap peningkatan kelincahan siswa ekstrakurikuler futsal SDN 1 Sepang Jaya? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh latihan kundril terhadap peningkatan kelincahan siswa ekstrakurikuler futsal SDN 1 Sepangjaya. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh latihan zigzag run terhadap peningkatan kelincahan siswa ekstrakurikuler futsal SDN 1 Sepangjaya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan antara latihan kundril dan zigzag run terhadap peningkatan kelincahan siswa ekstrakurikuler futsal SDN 1 Sepangjaya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan metode latihan yang ada untuk digunakan sebagai latihan dalam meningkatkan kelincahan khususnya pada olahraga futsal. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam olahraga futsal dan menjelaskan secara ilmiah tentang pengaruh latihan kundril dan zigzag run terhadap peningkatan kelincahan pada siswa ekstrakurikuler futsal SDN 1 Sepangjaya. Dan yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, menjadi acuan bagi guru PJOK dan pelatih futsal dalam merancang program latihan yang berfokus pada peningkatan kelincahan melalui metode kundril dan zigzag run. Selanjutnya, bagi peneliti, kegiatan penelitian ini dapat menjadi pengalaman bermanfaat dan dapat menjadi sumber wawasan tentang penelitian ini dan secara nyata mampu menjawab masalah yang berkaitan dengan judul ini. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama ada pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga merupakan cabang disiplin ilmu yang berfokus pada pengembangan aspek fisik, mental, dan sosial kegiatan jasmani dan olahraga. Dan yang kedua, pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas fisik yang dilaksanakan secara terencana, terstruktur, dan berulang dengan tujuan ini meningkatkan kebugaran jasmani, kesehatan, serta keterampilan gerak seseorang. Dan yang ketiga, kualitas prestasi. Kualitas prestasi merupakan tingkat pencapaian individu dalam suatu bidang yang dinilai berdasarkan standar atau kriteria tertentu, inteligensi dan bakat, minat dan motivasi cara belajar. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, tahapan pemanduan dan pembinaan bakat. Pembinaan dan identifikasi atlet usia dini dalam kerangka perencanaan menuju pencapaian prestasi maksimal memerlukan proses latihan jangka panjang yang berlangsung sekitar 8 hingga 10 tahun. Tahapan latihan persiapan, tahapan latihan pembentukan, serta tahapan pemantapan. Selanjutnya, hakikat ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan aktivitas yang dilaksanakan di luar jam pelajaran formal, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya wawasan, memperluas pengetahuan, serta mengembangkan kemampuan siswa di berbagai studi. Dan yang ketiga, belajar gerak. Menurut Tarigan 2019, belajar yang diwujudkan melalui respon otot dan diekspresikan melalui gerakan tubuh disebut sebagai pembelajaran motorik. Adapun tahapan-tahapan dalam belajar gerak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama kognitif, yang kedua asosiatif, dan yang ketiga serta otomatisasi. Selanjutnya ada prinsip latihan. Yang pertama ada prinsip overload, beban lebih. Yang kedua ada prinsip peningkatan beban terus-menerus, progresif. Yang ketiga ada prinsip reversibility, kembali asal. Dan yang keempat prinsip kekhususan. Selanjutnya teori kelincahan agility. Kelincahan merupakan salah satu komponen penting dalam kebugaran jasmani yang sangat menentukan performa atlet, khususnya dalam olahraga yang menuntut perubahan arah cepat seperti futsal. Selanjutnya teori latihan kundril. Latihan kundril merupakan salah satu metode latihan yang banyak digunakan dalam pengembangan kelincahan. Latihan ini menggunakan
Alat bantu berupa kun atau kerucut kecil yang disusun dalam pola tertentu untuk melatih pola gerak cepat dan perubahan arah tubuh. Selanjutnya, teori latihan zigzag run. Menurut Wijaya 2024, zigzag run bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan tubuh, stabilitas otot, serta kemampuan koordinasi pola gerak berpola zigzag yang menuntut pengendalian tubuh yang tinggi. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Andika dan kawan-kawan 2023 mengkaji pengaruh metode latihan zigzag run terhadap kelincahan dribbling bola pada pemain futsal klub 8 FC Kepahyang. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kemampuan kelincahan setelah penerapan latihan zigzag run. Dalam peningkatan rata-rata waktu uji kelincahan sebesar 12%. Selanjutnya, ada Islam dan kawan-kawan 2022 meneliti pengaruh latihan fisik zigzag run terhadap perubahan kelincahan pemain futsal Galaxy FC di Makassar. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kelincahan merupakan kemampuan bergerak cepat dan mengubah arah tanpa kehilangan keseimbangan, yang berperan penting dalam situasi menyerang dan bertahan pada permainan futsal. Menurut Mapaompo 2011. Selanjutnya, pengembangan kelincahan sejak dini pada siswa sekolah dasar dapat dilakukan melalui latihan yang tepat, di antaranya kundril dan zigzag run. Latihan kundril melatih perubahan arah cepat serta koordinasi neuromuskular dan kecepatan reaksi. Menurut Diputra 2015. Sedangkan latihan zigzag run meningkatkan respon neuromuskular, kekuatan otot tungkai, serta koordinasi gerak yang menyerupai situasi permainan futsal. Menurut Islam dan kawan-kawan 2022 dan Andika dan kawan-kawan 2023. Kombinasi kedua latihan tersebut secara simultan melatih kecepatan reaksi, koordinasi mata kaki, dan keseimbangan tubuh, sehingga diyakini mampu mengoptimalkan peningkatan kelincahan siswa. Menurut Bompa dan Buzi Kelly 2015. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama ada hak nol, tidak ada pengaruh yang signifikan pada latihan kundil terhadap peningkatan kelincahan pada siswa ekstrakurikuler futsal SDN 1 Sepangjaya. H1 ada pengaruh yang signifikan pada latihan kundril terhadap peningkatan kelincahan pada siswa ekstrakurikuler futsal SDN 1 Sepangjaya. H0 tidak ada pengaruh yang signifikan pada latihan zigzag run terhadap peningkatan kelincahan pada siswa ekstrakurikuler futsal SDN 1 Sepangjaya. H2 ada pengaruh yang signifikan pada latihan zigzag run terhadap peningkatan kelincahan pada siswa ekstrakurikuler futsal SDN 1 Sepangjaya. H0 tidak ada perbandingan yang signifikan pada latihan kundril dan zigzag run terhadap peningkatan kelincahan pada siswa ekstrakurikuler futsal SDN 1 Sepangjaya. H3 ada perbandingan yang signifikan pada latihan kundril dan zigzag run terhadap peningkatan kelincahan pada siswa ekstrakurikuler futsal SDN 1 Sepangjaya. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan desain pretest, posttest, control group design. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian olahraga yang menuntut pembuktian empiris berbasis data numerik. Berdasarkan metode penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis eksperimen. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal SDN 1 Sepangjaya. Dengan jumlah total sebanyak 30 siswa, pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan peserta penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian digunakan pada penelitian ini adalah pretest dan post-test design dan ordinal pairing. Selanjutnya, variabel penelitian. Penelitian ini melibatkan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas X dalam penelitian ini adalah latihan kondril dan zigzag run, sedangkan variabel terikat Y adalah peningkatan kelincahan. Selanjutnya, instrumen penelitian.
Instrumen penelitian adalah prosedur yang dilakukan peneliti untuk menghimpun data, disertai penggunaan alat-alat yang relevan guna memperoleh informasi yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Pada penelitian ini, instrumen yang diterapkan adalah tes awal dan tes akhir menggunakan instrumen tes Illinois Agility Test (IAT). Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data pretest sebelum sampel diberikan perlakuan atau treatment, Kundril, dan Jijakran, dan data posttest setelah sampel diberikan perlakuan atau treatment, Kundril, dan Jijakran. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, uji prasyarat. Yang ke satu, uji normalitas data. Dan yang kedua, uji homogenitas data. Selanjutnya, uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan apakah nantinya hipotesis yang kita ajukan diterima atau ditolak. Adapun uji yang peneliti gunakan untuk menguji hipotesis adalah uji T. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stop, 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 stop.